You are beautiful, beautiful. Kenapa Anissa? Kenapa bukan yang lain? Yang Islam dia doang. Gue menangis. Ku menangis. Kasih back sound. Gue nggak diajak masuk nih. Gak usah, udah dari situ aja. Di sini aja. Dari situ aja, ngobrol dari situ. Jangan dong, ini susah nih. Ya dari situ. Ya guys ya. Teng tereng. Itu nikah. Oh nikah. Duduk. Ini Tiang gue mana? Harusnya ada tiang gue. ini kenapa sampai kesini sih? Heboh banget, sumpah. Thank you. Nyangkut tuh. Capek banget gue ngeliatnya. Sumpah. Gerah juga pakai ini. Laptop si Unyil. Enggak ya? Emang pakai ini ya? Aneh banget sumpah lu ngeliat lo pakai gituan. Capek gua. Mohon maaf nih. Sumpah gerah apa? Gerah banget. Udah cepet. Gerah banget. Buset, 3 lapis. Enggak, gua nggak ngerti tadi tujuannya pakai apa? Itu apa ya? Gimmick. Biasa gimmick tuh yang ada hubungannya gitu. Ini ada. Apa? Apalah arti menunggu. Apa arti? Tuh, kan gua bukannya skrip tapi malah check out Shopee. Check out barang mulu dari Mas. Lu lihat gue ini dari kapan? Tahu nggak gue mau beli apa? Lama banget beli sarung. Padimor. Ya udah, balik lagi sama kita di dialog amatir. Aduh, lu gini ngapain sih pakai kayak gitu deh? Kangen gue. Kangen masa-masa. Itu SMA. Enggak dong, kuliah dong. SMA kan ada yang kayak gitu, wisuda. Ada. Gue SMA wisuda pakai jas doang. Jadi begitu dikalungin langsung dikalungin medali. Udah 10 kilo. Gue juga pakai jas. Iya, kan? Ini berarti pas kuliah. Ya kuliah. Ya benar. Tapi kangen deh gue. Kangen masa-masa kuliah ya. Gue juga sih kangen masa-masa. Kayak belum ada beban hidup gitu. Gue udah ada sih. Lu yang kangenin apa dari masa-masa kuliah? Gua waktu S1 itu gue lebih kayak gue tuh deket banget Sama teman-temannya, karena gue maksudnya angkatan gue itu cuma satu kelas dan cuma satu jurusan. Iya, satu jurusan, satu kelas, satu angkatan. Oh, iya. Jadi nggak ada kelas-kelas lain. Dan sekelas tuh 17 orang. Nah, jadi 17, Tadinya 25. Tadinya 25. Berarti 17 doang untuk isinya. Nah, 25, 8-nya kemana? 8-nya ada yang exchange, ada yang double degree gitu ke Prancis, ada yang nggak kuat. Ada yang nggak kuat, nggak kuat bayar. Bukan. Nggak kuat. Nggak kuat ini. Nggak kuat mental. Oh, mental. Berarti 17 tuh. 6 cadangan berarti. 11 pemain inti itu. Iya, gue kangen pas ini sih, gue jadinya kayak deket banget karena 17 tahun 17 orang bareng-bareng terus selama 4 tahun. Dia dikit banget tapi ya. Iya. Gue tuh 500 loh angkatan gue, jurusan gue. Oh, karena lu kelasnya banyak mungkin. Kelasnya 10-an, lebih. Iya. Tapi itu banyak banget kan. Gue 500. Tapi enak gak sih? Enak. Terlalu rame nggak enak sih. Kalau misalnya sekelasnya nggak rame, enak. Iya, kelasnya nggak rame. Kelasnya banyak. Kelasnya banyak. Tapi Cuma malah enak gitu deh. enakan gitu. Lu sekelas berapa? 30-40-an. Ya sama aja kayak SMA dong. Tapi enak. Lu tidur tuh aman. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kebanyakan gitu kayak suka main kubu-kubuan. Oh iya jelas. Iya kan, tiba-tiba ngobrol cuman ini segini doang. Ya iyalah. Ini segini Lu doang. nggak bisa menampik itu. Itu pasti ada Di SMA pun kubu-kubuan. gue juga ngerasain kayak gitu, makanya gue tahu kayak kebanyakan nggak enak deh. Iya, bener sih. Tapi enaknya gini karena lu bisa kenal kemana-mana sih. Pas lulus lu relasinya jadi enak gitu. Tapi lu pas baru lulus banget ngapain Mas? Kuliah lagi langsung? Enggak. Jadi gue itu, kayaknya gue udah pernah cerita. Jadi gue itu termasuk angkatan ini percobaan. Harusnya ada magang buat bikin skripsi. Tapi gue nggak ada. Nah akhirnya ini gue bukan mau menyombongkan, cuman pada saat itu gue masa bodoh. Gue mau bikin skripsi walaupun tanpa magang. Ya, jadi langsung. Akhirnya gue kerjain aja sendiri, mau materi, mau topiknya apapun gue kerjain. Jadi akhirnya harusnya selesainya September, gue Februari atau Maret udah beres.
Nah, abis itu gue tuh karena udah pingin cepet-cepet kerja aja. Daripada yang lain nggak jelas, gue pengen kerja aja. Kelamaan gitu ya. Yang penting gue udah lulus sidang selesai gitu kan. Tapi ternyata susah cari kerjaan. Betul. Gue ngelamar sana sini nggak keterima. Anjir, gue tes sana sini nggak keterima. Nggak dapet. Iya, jadi kayak anjir susah banget nih. Sempat meragukan diri sendiri. Karena waktu itu pernah gue bilang, gue sama temen gue itu yang namanya Galih itu main bareng, kerja kelompok bareng, belajar bareng segala macam. Mungkin bisa dibilang secara akademis nilai gue lebih tinggi. Tapi dia gampang banget dapat kerjaan. Ada beberapa yang ngelamarnya samaan di lowongan yang sama, diketerima, gue enggak. Lalu ngerasa insecure. Nah, akhirnya gue ngerasa kayak anjir, gue salah apa ya? Apa yang mesti gue lakuin? Kenapa dia bisa keterima, gue enggak? Apa yang salah di gue? Gue tuh pada saat itu gue sering kayak diem, nangis karena anjir segini banget sih, sampai gue tuh nggak tahu diri gue sebenarnya ekspertisnya apa. Iya. Karena gue ngerti, misalnya gue kan belajar semua HR, marketing, finance, accounting. Gue bisa, tapi nggak ada yang expert. Sekedar bisa aja gitu. Nah, iya, paham. Jadi gue kayak anjir, gue tuh nggak bisa apa-apa. Kenapa sih gue kayak gini banget sampai kayak gitu? Sampai akhirnya begitu keterima kerjaan di mana? Di koma itu. Di detik.com. Pas keterima, gue dapet 2 kerjaan. Satu itu perusahaan statistik, satunya Detik. Nah, habis itu waktu itu gue mikirnya adalah rada berat sih ini. Gue mikir ketika gue keluar dari perusahaan ini, gue lebih punya ilmu mana? Kalau ngomongin ilmu, mungkin ketika gue keluar dari perusahaan statistik, gue kan lebih berilmu. Mungkin gue lebih pintar. Tapi kalau Detik, gue mikirnya skill komunikasi gue dan network gue mungkin akan lebih besar. Jauh banget, jauh gede. Karena kan dia lebih as a sales, ketemu orang, klien segala macem. Jadi akhirnya gue pilih Detik pada saat itu. Tapi ini tarik mundur ya. Karena kan gue masih kuliah ya, jujur masih 17 tahun gue kan. Kita tarik. Kuliahnya lo 17 tahun. Dan tarik mundur dikit nih, pas lo lulus nih, lo ada ngerasa takut nggak? Dalam hal? Dalam misalnya, aduh gue takut nggak terima kerjaan. Apa lu tipikal yang gue coba dulu baru sebelum lo mulai ngelamar maksudnya? Sebelum mulai ngelamar, gue sih lebih kayak kalau takut waktu awal ya, gue nggak takut. Tapi ketika karena sudah beberapa kali, gue kayak takut anjir, gue takut gagal lagi, nggak terima lagi. Iya sih, tapi wajar sih kayak gitu. Tapi gue ya nggak berhenti, capek sih, maksudnya ngelakuin proses itu capek kayak tes psikologi, interviewnya nggak cuma sekali, kadang ada user, ada apa gitu, banyak banget emang. Iya, jadi gue lebih takutnya karena sudah beberapa kali itu. Iya, sama sih kalau gue pribadi, gue juga takut tambah dewasa, waduh. Gue lebih takutnya takut. Gak lucu awas lo, gak lucu awas lo. Gue gak mau lucu. Gak lucu awas lo. Gue waktu itu takut kayak gak bisa hidup seperti yang gue mau. Iya, jadi gue takut lama-lama nih gue di rumah, habis itu gue mau buru-buru, udahlah nyusahin. Jadi beban. Nggak beban sih, cuman maksudnya ya udah lu misalnya masih kerja, orang tua gue ya udah buat diri lu aja. Oh iya. Gue lebih takut kayak nggak bisa apa yang gue pingin aja. Oh iya, jadi itu. Walaupun sampai sekarang gue merasa kayak ya masih aja kayak ini belum bisa. Tapi namanya manusia kan nggak akan pernah cukup. Yang cukup itu cuma tukang parkir. Ya cukup. Ngomongin tukang parkir, gue suka bingung loh. Misalnya dalam kaca, dia antara ngomong op sama terus. Kadang-kadang kayak itu lebih ke op aus itu. Kadang-kadang taunya op. Ini kalau tukang parkir nih kasih trik nih, tips and trick buat kalian yang ketemu tukang parkir. Tukang parkir itu satu, kalau udah bunyi dek baru lu berhenti. Iya. Dek op. Buat apa dah lu? Gak gitu, itu bercanda ya, bercanda. Tapi memang bener. Kadang bener. Udah baik lagi ke topiknya, baik lagi. Tapi lu takut nggak? Takut. Tambah dewasa. Gak, gue takut. Kamu pergi, kamu hilang anjing. Enggak.
Gue takut. Enggak ini, gue takut. Nah, iya. Enggak usah ke sana udah. Enggak, takut apa? Apa yang Waktu abis lulus itu gue takut. Gue takut nggak masuk kualifikasi aja. Walaupun di awal itu kayak ada requirement gitu. Oh. Cuma gue tetap takut sih. Karena kan bedanya dunia kerja sama dunia kuliah itu kan Iya, beda. betul. Lo nggak akan bisa samain. Berarti kalau dunia kerja mungkin lo masih kerja sama gitu. Cuma kalau dunia kuliah masih kerja sama. Cuma kalau udah kuliah kan lo gue. Cuma emang kita harus menyatu dalam artian kita kerja sama untuk perusahaan gitu kan. Tapi untuk real life kan lo harus sendiri. Berarti lo takut ketika tidak lolos kualifikasi? Iya. Itu tips dari gua. Belum. Oh iya. Belum. Ya udah tips dulu. Nggak apa-apa, terus ya. Tips apa? Tips dari gua buat yang mau ngelamar kerja dan takut. Ini khusus fresh grad sih. Nggak usah takut karena ya benar. Kemungkinan diterima itu cukup besar. Kalau memang kriteria fresh grad ya. Karena di orang-orang itu tidak bisa expect lebih. Maksudnya? Ketika ini gue nggak tahu beneran ya? Iya, gue kalau misalnya lu fresh grad, ya lu nggak usah takut ketika lu tidak masuk kualifikasi, karena lu fresh grad emang belum punya pengalaman. Iya, oke. Jadi paling ngelihat dari kayak ini aja, maksudnya. Porto gitu ya? Porto pun juga nggak begitu sih. Lebih kayak pas interview. I see. Lebih ke diri lu sendiri ketika masuk. Tapi ketika dari screening, menurut gua itu paling pendidikan, tinggal di mana, udah gitu doang. Kalau misalnya lu udah kerja, lu punya pengalaman, itu jadi lebih banyak pertimbangannya. Tapi ketika lu fresh grad, itu lebih dikit. Nah nih, berarti nih catet nih buat kalian, pede aja. Ya intinya lu masukin aja yang banyak. Nah lu fight-nya ketika lu sudah dites dan dipanggil. Ya, berarti kalau lu fresh grad itu nggak usah takut kalau CV lo kosong. Ya. Jangan. Enggak. Jangan. Ya nggak kosong, maksudnya jangan takut kayak ada apa misalnya ada harus minimal bla bla gitu. Lakuin aja karena balik lagi semua ke pribadinya. Betul. Karena kadang-kadang IPK lu tinggi tapi ketika lu interview orang yang nggak sesuai, terlalu kaku atau apapun mungkin juga bisa nggak pas, nggak diterima. Betul. Yang penting asik aja jadi orang. Lo asik banget. Tapi jangan terlalu asik. Ini masih prosesnya, lo belum diterima nih. Gue mau nanya, tapi lo tahu postgraduate syndrome nggak? Gitu dulu. Tanpa ngeliat, gue nggak tahu. Lihat deh coba. Coba dong jelasin. Gue pingin kayak. Duh, geli banget gue ngeliatnya aja. Kayak ini dulu, Anissa. You are beautiful. Kenapa Anissa? Kenapa bukan yang lain? Yang Islam dia doang. Pakai kerudung lagi saya cantik. Apa? Oh ya, jadi postgraduate syndrome itu kondisi stres. Jadi lebih suka yang pakai kerudung atau? Enggak usah kesana. Udah yuk. Ayo balik lagi. Jadi lu jangan ketawa. Jadi postgraduate syndrome itu kondisi stres yang dialami seseorang karena belum siap dihadapkan dengan tuntutan hidup yang berbeda ketika udah lulus kuliah atau baru lulus kuliah. Oh, rasa ketakutan. Iya, jadi mungkin karena emang belum terbiasa aja. Wajar sih kalau menurut gue hal postgraduate syndrome itu ada, menurut gue wajar sih. Karena kan lo bisa karena terbiasa. Sudah, papa deh gitu. Berarti kalau gue tanya lo pernah apa enggak, pernah lah ya. Pernah banget lah. Dan ini sesuatu hal yang wajar. Wajar, benar. Jadi kalau menurut gue ini semua orang pernah sih. Atau mungkin kecuali yang bapaknya kaya. Aduh. Tapi menurut gue juga ada loh ketakutan, misalnya bapaknya kaya, dia suruh ngelanjutin. Dia pasti ada ketakutan lah. Dia bisa atau enggak ketika gagal, belum tentu dia bisa melanjutin. Benar. Kecuali ini kan ngomongin postgraduate. Kecuali dia sudah mulai bekerja dari masa kuliah. Oh iya benar. Menurut gua. Oh iya benar. Kalau ngomongin word by word ya. Iya. Post syndrome. Bener sih, tapi bener. Karena mungkin udah ada pengalaman duluan kan. Iya. Tuh, jadi, at least dia tahu. Mungkin ada ketakutan, tapi tetap dia punya cara nanggulanginnya. Gitu iya. Kan? Udah pernah lah. Ketika lu misalnya udah pernah kerja nih, terus tiba-tiba lu interview tempat lain, lu juga pasti tetap ada ketakutan atau kehati-hatian ketika ngejawab atau apapun itu kan. Iya. Kayak makanya itu kalau menurut gue ini kan suka banyak tuh yang entah di TikTok atau di Instagram suka bikin kayak tips and trick interview.
Nah, ini mungkin berangkat dari sini, dari postgraduate syndrome itu makanya banyak gitu. Maksudnya ada juga tips and trick bikin CV. Betul. Ada. Sekarang kan CV juga ada CV kreatif, CV ATS itu. ATS yang dia secara pakai sistem dia udah nge-track gitu kan. Sesuai atau enggak. Tapi jangan takut lah sekarang. Iya, banyak kok sekarang. Cuma kalau lo ngalamin ini sangat diwajarkan sih menurut gue.